wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka silaturahim Bapak Ibu. Di sini ada nanti pemaparan dari CGP ya, program-program beliau sampai di mana gitu ya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU, kemudian Pak Sultan sebagai CGP. Pertama-tama kita tentunya sebagai makhluk kita bersyukur ya, dimana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga masih dapat menghirup udara segar di hari Jumat, apalagi hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Abdul, PP Angkatan ke-7 Kabupaten Serang. Kami PP berjumlah 9 orang untuk Kabupaten Serang dan CGP itu adalah 56 orang Bapak Ibu. Salah satunya adalah Pak Sultan ini. Jadi dalam rangka guru penggerak, jadi kegiatan guru penggerak kali ini adalah pendampingan kedua Bapak Ibu. Pendampingan itu ada 6 kali. Di bulan November kemarin saya sudah pendampingan pertama. Waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Uji ya. Kemudian di pendampingan kedua ini ternyata kepala sekolahnya udah ganti Pak Batri ya. Alhamdulillah ya. Jadi sekolah ini adalah salah satu sekolah unggulan karena di sini ada CGP-nya. Di SMP sebelah aja, SMP 1 Lebakwangi tidak ada CGP, masih kalah dengan SD Duren 1 Bapak Ibu. Jadi salah satu keunggulan sekolah itu di salah satunya ada CGP-nya. Nanti kalau CGP-nya banyak maka akan naik sekolahnya menjadi sekolah penggerak Bapak Ibu. Ini kan angkatan ke-7, jadi masih ada berapa angkatan lagi? Angkatan 8 itu sudah ditutup, 9, 10 sudah ditutup, angkatan 11 akan dibuka kembali Bapak Ibu. Angkatan 11, 12, 13, 14. Jadi masih banyak ya. Nah, tujuan dari pendampingan kedua ini adalah kami atau CGP akan mensosialisasikan apa prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Kemudian nanti akan kita lihat visi misi beliau sebagai CGP, program sebagai CGP, dan mudah-mudahan nanti ada prakarsa perubahan, dan terakhir nanti ada aksi nyata ya yang harus ditampilkan oleh CGP. Nanti ada tanya jawab dari Bapak Ibu ya. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah Bapak Ibu. Berikutnya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan ya sebagai pengantar ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Yang terhormat kepada pengajar praktik, rekan-rekan Dewan Guru, OPS dan operator ataupun penjaga yang sangat Bapak banggakan, wabil khusus kepada Bapak Sultana Fatur Rahman sebagai calon guru penggerak di SDN Pirem 1. Puji syukur hanyalah kepada Allah bahwa sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, baik jasmani serta rohani, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan dalam kegiatan pagi ini wabil khusus kepada kegiatan calon guru penggerak, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu Bapak yang sangat Bapak banggakan,
Yang pertama sudah disampaikan oleh pengajar praktik ya, bahwa untuk pertemuan hari ini akan ada aksi ataupun penyampaian dari calon guru penggerak. Sedikit Bapak menggarisbawahi dari Bapak pengajar praktik bahwa di Tirem ini adalah salah satu sekolah unggulan, dan mudah-mudahan ya ke depan menjadi sekolah penggerak, mudah-mudahan. Dan dalam hal ini nanti ketika Bapak Sultona menyampaikan materi ataupun penjelasan apa yang beliau sampaikan, Bapak berharap ya amati dan simak, karena di akhir nanti ada umpan balik ataupun refleksi ketika tanya jawab itu nanti berlangsung dan sampai diakhiri. Sebagai saya sendiri pribadi, saya banyak terima kasih kepada Bapak Sultona khususnya. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 4-5 bulan ke depan ya diberikan kesehatan dan dalam menjalankan aktivitas di calon guru penggerak ini sampai titik terakhirnya menjadi guru penggerak, mendapatkan sertifikat guru penggerak. Dan juga kepada Bapak ini kan kayaknya capek ya Pak, tapi ini adalah tugas, karena beliau mengatakan pegang 3 guru penggerak ya Pak, 7 untuk di Kabupaten Serang ya. Iya, berarti hilir mudik ya Pak. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak, mudah-mudahan sehat dan semangat dan juga sukses selalu Pak. Itu memang hal-hal yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas nanti ketika Pak Sultona menyampaikan, tolong amati, simak baik-baik, nanti umpan balik oleh kita dan juga refleksi. Mudah-mudahan nanti disampaikan oleh Pak Sultona ya kita bisa memahami, karena intinya ya untuk kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam CGP ini ada 3 modul besar ya yang harus diselesaikan oleh CGP. Modul yang pertama, modul 1.1, 1.2, 1.3, para CGP sudah menyelesaikan. Jadi di pendampingan yang kedua ini, para CGP diharuskan membagi ilmunya kepada Bapak Ibu rekan di sekolah. Jadi CGP itu adalah agen perubahan. CGP itu adalah pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi wajib membagi-bagi kepada yang lain. Jadi ini sudah masuk bulan kedua, jadi modul yang kedua ya. Jadi total modulnya ada 10 Bapak Ibu. Nah, yang 10 modul ini dibagi menjadi 3 modul besar. Jadi Pak Sultona sudah menyelesaikan modul yang pertama. Jadi beliau nanti akan juga memaparkan salah satu contoh aksi nyata ya. Aksi nyata nanti harus ada juga ya Pak Sultona ya. Di akhir aja setelah visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Sultona sebagai CGP untuk memaparkan ya sampai sejauh mana kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah, terutama mungkin ada visi dan misi sekolah yang harus diubah. Itu ya, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahman Rahab, yang saya hormati Bapak Badri selaku Kepala OPT SDN Tirem 1 Kecamatan Lepakwangi, dan tak lupa rekan Dewan Guru beserta staf yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih Pak, Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke
SDN Tiram 1 ini ya beginilah Pak kondisinya. Jadi tidak ditutup-tutupi, memang kondisinya seperti ini. Lapangannya belum tereng gitu ya, masih. Ini menjadi PR buat kita juga nanti Pak. Ya, mohon izin Pak, mohon izin berdiri. Memejamkan dan menundukkan kepala kita. Mungkin ibu bapak beberapa jam yang lalu menghadapi murid yang berbagai macam karakter. Kalau dibilang lelah sudah pasti, kalau dibilang beban sudah pasti juga. Mari kita mindfulness ya, mindfulness terlebih dahulu. Jadi ini mudah-mudahan mengikuti diskusi ini perlu dengan kesadaran. Baik, kita mulai memejamkan mata kita. Kita tarik nafas dalam-dalam, buang, nikmati ibu bapak, fokus, tarik nafas dalam-dalam, buang, sekali lagi tarik nafas lebih dalam lagi ibu bapak, dibuang. Oke, kita ingat tadi pagi kita menghadapi murid kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menuntun murid-murid kita menjadi murid yang berkarakter menuju murid profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Bapak, mudah-mudahan setelah melakukan mindfulness tadi kita bisa fokus untuk berdiskusi pada hari ini. Terima kasih sudah selesai. Oke, baik. Di sini saya memperkenalkan dulu visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan pengajar praktik Bapak Dr. Abdul Rahman Arahab sebagai fasilitator Bu Herni Kuswidarti. Tadi ada yang nanya sih Pak, oh ini udah datang itu ya. Ini aslinya orang Lumajang nih Bapak. Jadi ini kita bertemunya hanya di tatap di dunia maya. Di dunia nyata kita belum pernah tatap muka. Insya Allah nanti katanya di akhir nanti ketemunya Pak ya. Kalau Pak Abdul sudah pernah bertatap muka. Dan saya sendiri Sultan Fathur Rahman sebagai calon juga Pak. Berdirinya saya di sini ini cuma menghilangkan huruf C saja sebenarnya. Jadi calon menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Baik. Visi dan prakarsa. Nah ini sebelum dimulai saya akan membacakan dulu. Ini sebuah puisi dari sang proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno. Saya akan bacakan terlebih dahulu Bapak. Jikalau aku berdiri di pantai Ngaliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngaliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak. Bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran. Bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku. Bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio. Aku mendengar Indonesia jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara.
aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, itulah tadi Ibu Bapak, ini puisi. Ini merupakan visi dari sang proklamator atau Insinyur Soekarno ini. Visi Indonesia dikemas secara puitis. Jadi visi itu sebenarnya ada beberapa macam. Insinyur Soekarno mengemasnya di bentuk puisi. Ini merupakan visi Insinyur Soekarno. Kenapa sih? Penjelasannya gini. Kenapa di sini ada pantai Meliuk? Kenapa di sini ada Gunung Semeru? Kenapa di sini ada Batak? Sang proklamator ini bisa memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya. Apa sih Ibu Bapak kaitannya sama visi sekolah kita? Nah, mudah-mudahan nanti visi sekolah kita ini yang memang benar-benar yang mementingkan, mengedepankan potensi yang ada di wilayah kita ini. Makanya nanti mudah-mudahan ke depan nanti kita diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita tercinta. Oke, baik. Nah, di sini kita mencoba sebelum kita ke visi tadi kita refleksi terlebih dahulu Bapak. Ya, di sini ada refleksi filosofi pendidikan nasional. Nah, pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup timbulnya anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi saya lagi, ini mungkin sudah disampaikan kemarin ya, sering artinya saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa rekan guru. Nah, ini paradigma yang harus kita rubah. Mungkin kemarin kita mengajar masih cuma mentransfer, tapi ternyata tugas kita bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi lebih ke menuntun anak-anak kita ini untuk menjadi murid yang merdeka, manusia yang merdeka, seperti itu. Nah, di sini ada konsep juga Pak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mempunyai konsep. Nah, pertama ada kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat atau bentuk lingkungan. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ada yang kedua, ada trilogi pendidikan yang dikenal kita biasanya nyebutnya sistem AMO. Di dalam sekolah ini, di dalam mendidik kita menggunakan penerapan trilogi pendidikan. Ada Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangkarso, Tuturi Handayani. Ingarso ini yang di depan, kita sebagai guru menjadi teladan. Ing Madya Mangkarso, kita sebagai guru membangun motivasi untuk anak. Tuturi Handayani. Nah, ini ada kaitannya dengan logo Kemendikbud. Di situ ada Tuturi Handayani redaksinya. Kenapa tidak Ingarso, tidak Iqbal? Ini filosofi sangat dalam. Ternyata ini yang diambil oleh Kementerian. Tuturi Handayani berarti kita seorang guru ini cuma bisa menuntun. Kita nggak bisa mengharapkan seorang guru menginginkan si A menjadi tentara, si B menjadi polisi, tidak bisa. Seorang guru itu tugasnya hanya menuntun potensi yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Nggak mungkin apa yang kita harapkan bisa terjadi sama si murid tersebut. Baik. Dan ada juga lagi trisentra pendidikan ini Bu Bapak. Ketika kita sudah menerapkan ini dilaksanakan, apapun visi dan misi kita pasti akan tercapai. Karena apa? Karena komunikasi atau kolaborasi yang cakap antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perlu kita sadari, ujung tombak dari murid, keberhasilan murid ini adanya di keluarga. Kita di sekolah hanya menuntun masyarakat ya tadi untuk hidup murid kita nanti. Makanya kita berpikir jangka panjang, kita tidak boleh berpikir jangka pendek. Yang penting anak naik. Sekarang kita mencoba berubah mindset seperti itu. Bagaimana nanti si A ini akan menjadi seseorang yang bermanfaat sebenarnya
bukan seseorang yang bisa mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya, bukan, tapi orang yang bermanfaat nanti murid kita itu. Jadi tidak disebut murid kita ini sebagai murid yang bodoh. Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada itu murid yang belum menerima metode yang tepat dan belum menerima oleh guru kita sebagai penuntut. Yang ketiga, masyarakat ini. Yang terakhir, dimengerti Bu Bapak. Nah, setiap tindakan dilakukan oleh murid ini ada perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Kaitannya apa? Kita mengenal istilah di KTS PK13 ada yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini kaitan lagi. Jadi nanti harus ada karya. Nah, di sini ada pendidikan nilai. Nah, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ibu Bapak, di guru penggerak juga ada nilai yang harus dimiliki oleh semua guru penggerak. Nah, ini bisa ditularkan ke Ibu Bapak. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa tergerak. Bukan saya mengajari, saya paling pintar, tapi saya seseorang yang ingin selalu belajar. Tentunya guru yang menjadi sepanjang pembelajar sepanjang hayat. Saya tidak bisa membayangkan ketika guru sudah mulai tidak mau belajar. Kita hanya menyuruh murid kita untuk belajar, tapi kita seorang guru tidak mau belajar. Ini bahaya. Siapa nanti jadi korban? Murid kita jadi korban. Apa yang akan diberikan ke murid kalau kita tidak belajar? Seperti itu. Jadi nilai ini berpihak pada murid. Yang pertama, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi ini penjelasannya paradigma kita yang mungkin dulu kita seorang guru, mungkin tidak semuanya, tapi hampir rata-rata pembelajaran di kelas itu bisa dibilang teacher center. Pembelajarannya guru itu menjadi sumber informasi. Nah, ini paradigma yang harus kita bersama-sama rubah. Ternyata anak ini bisa berekspresi, mengeluarkan potensi-potensinya, ide-idenya, bisa mandiri. Nah, pasti ketika kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri ini akan mengikuti, akan reflektif juga akan mengikuti, kolaboratif akan mengikuti, inovatif akan mengikuti. Jadi pusatnya ada di berpihak pada murid. Jika berpihak pada murid ini sudah kita laksanakan, jangan khawatir Ibu Bapak. Sifat-sifat ini akan mengikuti dengan sendirinya, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain nilai juga ada peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran ini. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Jadi, punten Ibu Bapak, mudah-mudahan dan saya yakin di tiram sama tidak terjadi. Karena memang ketika ada CGP yang menyampaikan seperti ini, mencoba berkolaborasi dengan Ibu Bapak, ada rekan sejawat itu tidak sejalan. Sok pintar, sok ngajari, bukan seperti itu, tapi kita berbagi. Ayo kita bersama-sama mencari solusi. Apa yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi di sekolah, mari kita berkolaborasi yang cara. Karena intinya tadi komunikasi, kolaborasi Ibu Bapak, agar nanti tercapainya profil pelajar Pancasila seperti itu. Ibu Bapak, nanti kita ada tayangan. Ibu Bapak nanti bisa Ibu Bapak simak tayangan ini. Nanti setelah selesai bisa memberikan pendapatnya, makna dari tayangan tadi apa sih. Thank you.
Gimana setelah melihat tayangan tadi, apa yang terbesit dalam pikiran Ibu Bapak? Kenapa? Wes silakan wes. Assalamualaikum. Ya, biarlah itu tetap semangat walau dia sudah berada di atas, lalu jatuh lagi, dia berusaha lagi, kemudian jatuh lagi, dengan beberapa kali dia berusaha, lalu dengan semangat dan keyakinannya, akhirnya dia berada di puncaknya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause dong buat Boy. Oh ya, silakan Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa yang disampaikan Ibu Boes ya bisa diterima, hanya menambahkan intinya seorang guru walaupun banyak rintangan apapun, dengan ketulusan hati seorang pendidik itu semangatnya luar biasa. Yang intinya bahwa yang sudah dikatakan oleh Pak Tono, bahwa guru itu jangan sekedar menyuruh anak disuruh belajar tapi gurunya tidak belajar. Kesimpulan situ, guru harus belajar terus menerus dalam meningkatkan, dalam mengatasi sebanyak rintangan apapun, jadi sehingga tercapai apa yang sesuai dengan visi dan misinya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri applause dong buat teman. Ini luar biasa pemaparan tadi dengan penjelasan dari Bu Ois dan Pak Mansur sebenarnya sudah mewakili. Pertama, Bu Ois mengatakan si Bernard ini mempunyai keteguhan, semangat yang tinggi. Pak Mansur mengeluarkan statement guru langsung ke guru. Mungkin Bernard ini mempunyai ketulusan hati. Jadi kita bisa gabungkan antara pendapat Bu Ois dan Pak Mansur, betul. Dengan nanti saya menambahkan, jadi ketika seorang Bernard saja ketika mau memulai aktivitas memanjat tebing, dia juga mempersiapkan peralatan. Enggak ujung-ujung dia manjat sendiri, enggak. Tadi dia mempersiapkan peralatan. Dari mempersiapkan peralatan saja dia penuh pengorbanan. Ya kan? Dia naik ke lemari, jatuh, tiban peralatannya, dia tidak menyerah tapi bangkit lagi menggunakan peralatan yang digunakan itu. Yang kedua, ketika sudah punya peralatan, memulai si Bernard ini memulai memanjat dengan peralatan yang dia miliki. Tapi di tengah perjalanan
si Bernard ini mengalami kendala peralatannya jatuh, ya kapalnya jatuh. Tapi di lain sisi tadi Bernard jatuh bertahan, jatuh lagi bertahan lagi. Nah, peralatannya hilang. Tapi ketika peralatannya hilang, dia mulai berpikir, saya punya potensi apa dalam diri saya? Ternyata dia punya kuku. Dia masih berpikir saya punya kuku yang tajam. Oke, saya akan memanjat tanpa peralatan itu sampai ke puncak, dia berhasil. Tapi ketika dia sudah berhasil mencapai puncak, ujung-ujungnya jatuh. Nah, filosofi atau analogi dengan seorang guru nih. Nah, ketika kita seorang guru sudah mempersiapkan rencana pembelajaran, ini kaitan dengan rencana. Tidak mungkin seorang guru mengajar tidak punya rencana, tidak mungkin. Itu mustahil. Meskipun guru itu kendalanya ada yang namanya malas menulis. Saya yakin di rencana, di pikirannya sudah punya rencana, beda tidak tertulis. Jadi ketika lupa dia bingung, guru ini bingung apa yang kita lakukan nanti buat murid kita, apa yang kita berikan buat murid kita. Ya, yang timbul pembelajaran yang monoton, membosankan karena kita membuat rencananya nggak matang. Wajar anak merasa bosan, anak merasa gelisah, tidak menyenangkan pembelajarannya. Jadi seperti itu. Dan sekali lagi kaitannya dengan visi. Nah, kita sebagai seorang guru di SDN Tiram 1 ini mempunyai visi yang nanti akan kita bahas bersama hari ini. Tentunya kita di sekolah ini punya keunggulan-keunggulan, budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita tercipta. Mungkin penjelasan yang sangat singkat gitu ya. Sekali lagi seorang guru harus punya rencana yang matang ketika mau memberikan materi ke murid, itu tidak asal. Banyak guru yang hanya menggugurkan kewajibannya saja ya Pak Mansur ya, tapi tidak berpikir bagaimana caranya saya bisa menuntun si murid saya ini menjadi murid yang profil pelajar Pancasila, memiliki semua karakter yang akan muncul dari anak seperti itu. Nah, Ibu Bapak, saya mempunyai mimpi Ibu Bapak. Ini visi saya pribadi, saya akan paparkan ke teman-teman hari ini, Ibu Bapak. Di sini saya punya visi, ada yang namanya murid yang bertakwa. Kalau kita sudah bilang takwa, insya Allah pasti akan beriman. Tapi kalau kita hanya bilang beriman tapi belum tentu bertakwa. Kalau sudah kaitan dengan takwa, insya Allah segala sesuatu akan mengikut. Karena ya dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Jadi seperti itu. Oh ya, saya memimpikan juga murid-murid yang bahagia di Bapak. Karena selama ini ketika saya mengajar, saya refleksi kenapa ketika pembelajaran anak ini bosan, tidak menyenangkan, monoton. Saya melalui guru penggerak ini bergerak, mencoba sedikit-sedikit ingin mewujudkan. Akhirnya saya mendapatkan ini, visi ini. Mimpi saya adalah mewujudkan peserta didik yang bahagia di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila ini masih umum di luar. Makanya nanti perlu kita koreksi. Bukan visi saya nanti, ini hanya gambaran umum saja. Nanti kita bersama akan mencoba menggali potensi yang ada di Tiram 1 ini. Jadi diskusi hari ini benar-benar nanti menghasilkan suatu solusi yang akan menjadi. Nah, Ibu Bapak silakan bisa lihat di tadi yang dibagikan Pak Iman, di situ ada visi, misi, ada tujuan, ada strategi. Nah, itu visi SDN Tiram 1. Nah, di sini
ketika kita sudah memiliki prakarsa, ada prakarsa perubahan. Tadi filosofi nilai-nilai, ada visi, profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya di sini bagja. Apa sih bagja? Bagja ini nanti selanjutnya akan dijelaskan nanti. Ada. Nah, di sini ada rencana dokumen resmi, prakarsa program kolaboratif. Jadi di sini nanti lagi ke sini lagi menjalankan tindakan yang perlu dilakukan, pertanyaan disampaikan, membuatkan temuan nanti, merevisi, mengkonfirmasi pertanyaan dan tindakan yang sudah dibuat dengan hasil temuan diskusi tahap pendidikan. Nah, di sini ada bagja. Apa sih bagja? Ini bagja. Nah, bagja itu sebenarnya akronim dari ini bahasa Inggrisnya. Apa sih namanya? Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, yang terakhir atur eksekusi. Jadi seperti itu. Langsung saja. Nah, ini visi. Bisa dilihat di Bapak itu sama dengan yang di lembaran yang dibagikan tadi, sama visinya terwujudnya persatu yang religius, unggul, tadi kaitannya dengan takwa. Ini religius, unggul, berkarakter dan peduli. Misinya melaksanakan pembelajaran yang berbasis dengan takwa, melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, memberikan bimbingan yang komunikatif dan kolaboratif, melaksanakan pengelolaan lingkungan yang bersih, menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, nyaman dan sehat. Nah, ini isinya. Selebihnya bisa dibaca, dilihat di lembaran tadi, ada tujuan, ada strategi. Jadi ini, mari kita koreksi bersama. Ketika kita sudah berkolaborasi yang cakap, insyaallah nanti akan menghasilkan visi yang memang real, visi yang bisa kita capai. Selama ini visi itu hanya anak-anak saja, teman-teman. Kebanyakan sekolah itu visinya muluk, mewujudkan terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, semuanya diborong. Kalau di sini ada religius, unggul, berkarakter dan peduli lingkungan, yang kiranya kita bisa mewujudkan visi kita. Ini hanya acuan saja. Ini acuan visi kita sebelumnya. Ini, makanya kita koreksi bersama hari ini. Apakah visi ini sudah bisa kita wujudkan? Ibu bapak, apakah visi ini sudah kita wujudkan? Belum. Makanya ya hanya masukan saja. Ketika kita membuat visi, buatlah visi yang memang benar-benar nanti bisa terwujud. Nggak usah muluk-muluk berharap terwujud, nggak usah. Kita buat 1-2 visi kita yang nanti akan benar-benar kita wujudkan. Ini yang kita harapkan. Jadi bukan hanya angan-angan saja. Selama ini kan visi itu hanya angan-angan. Namanya juga visi mimpi, tapi bukan mimpi yang hanya untuk melengkapi laporan. Tapi mudah-mudahan visi kita ini mari bukan kita ubah, tapi kita sedikit koreksi. Apakah nanti kita buat lebih rinci, apakah lebih umum lagi terkait visi ini. Jadi silakan ibu bapak nanti bisa mempelajari itu, sudah ada. Nah di sini ini yang sudah saya buat. Jadi ternyata ada yang namanya prakarsa ibu bapak, prakarsa perubahan. Nah, yang tadi visi tadi prakarsa perubahan ini mewujudkan murid yang bahagia di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bahagia di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Tindakan penyelidikan nih, daftarnya apa saja? Saya nggak perlu muluk, hanya ada 2 di sini.
mencari program yang membuat murid bisa mewujudkan nilai yang diharapkan. Apa nih? Budaya positif atau program kita yang akan bisa menuju ke visi kita nanti. Yang kedua, berkolaborasi dengan semua unsur stakeholder atau warga sekolah khususnya. Kolaborasi ini bukan hanya dengan guru, tapi kita kolaborasi dengan keluarga, dengan murid. Kadang kita seorang guru malu ketika kita bertanya sama murid, padahal murid itu potensi. Ini yang saya alami ketika saya mulai menerapkan pembelajaran yang tahap demi tahap berpihak pada murid. Apa sih yang sulit? Apa sih bebannya? Kalau dibilang sulit, sulit. Kalau dibilang beban, memang beban. Tapi kembali lagi Pak Mansur, refleksi tadi. Mudah-mudahan setiap pembelajaran yang juga kita berikan kepada murid itu mencoba ada yang namanya jurnal refleksi. Ternyata ketika saya tadi memberikan pembelajaran dengan metode ceramah, anak bosan, harus dirubah deh nanti pakai diskusi. Ini efektif. Diskusi ini efektif sekali buat murid karena anak itu merasa dilibatkan. Anak diberikan kebebasan menyampaikan ide-ide yang ada dalam diri anak murid itu sendiri. Nah, di sini ada tadi ada buat pertanyaan. B itu buat pertanyaan. Yang A-nya ambil pelajaran. Jadi setelah kita buat pertanyaan, kita ambil dulu ibu bapak pelajarannya apa sih? Tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang bahagia di masa depan? Sama tadi pertanyaannya. Situasi apa yang mendukung untuk mewujudkan peserta didik yang bahagia di masa depan dengan penguatan program peserta? Tadi sama, mencari program apa yang bisa diterapkan di sekolah. Yang keduanya melakukan kolaborasi antara guru dan murid unsur yang terlibat. Lagi-lagi ada kata kolaborasi. Ini yang penting, kolaborasi. Ketika sudah kita melakukan kolaborasi yang cakap, apa yang kita harapkan selalu akan tercapai. G itu dari mimpi, Bapak. Jadi bukan kita bermimpi ingin menjadi seseorang yang diharapkan, tapi kita hanya berdiam diri, tidak bisa. Makanya di sini ada gali mimpi, digali. Program apa yang mampu menarik minat murid? Apa saja program yang dapat diminati murid? Bagaimana cara melihat minat dan bakat murid dalam program yang dilaksanakan? Jadi pertanyaan, tindakan atau penyelidikan. Nah, kita sudah melaksanakan ini, Ibu Bapak di titik 1 ini. Program pembiasaan dan program literasi sudah kita laksanakan meskipun belum konsisten. Kita sudah laksanakan tapi belum konsisten. Melaksanakan sholat duha setiap Jumat. Ini program titik 1. Melaksanakan speaking setiap pembelajaran. Ini sudah kita laksanakan. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini sudah. Silat keseraan sudah berjalan, cuma terkadang kurang konsisten saja. Bagaimana cara melihat minatnya? Dengan melakukan kontrol setiap pelaksanaan 1 bulan sekali secara bertahap atau refleksi. Jadi program yang kita laksanakan ini jangan hanya cuma terlaksana saja, tapi kita evaluasi efek buat muridnya ada enggak ini. Ketika kita melaksanakan program ini tapi tidak berefek berdampak murid, nah ini kan berarti ada yang salah. Apakah sistemnya yang salah? Apakah memang muridnya? Bukan muridnya. Lagi-lagi kita tidak boleh menyalahkan murid. Iya, si A itu menakal, si B itu susah, si C itu maunya keluar terus. Saya berpikir itu, ketika ada anak yang belajarnya lagi belajar keluar kelas. Nah, sebenarnya saya ya kadang saya berpikir apa saya belajar di ruang kelas aja sehingga anak itu timbul ingin belajar di luar. Kita coba memfasilitasi murid kita ini. Oke, anak kita belajar di lapangan. Oke, anak kita belajar struktur perangkat
apa biasa kita kantor biasa. Hal seperti ini yang dilakukan oleh guru yang bisa membuat muridnya bahagia, menyenangkan. Ketika kita pelajari, murid keluar kelas itu kayak bahagia, senang. Bagaimana kalau kita nanti, kalau cuacanya mendukung, tempatnya mendukung, kita di luar kelas itu belajar? Jadi masalah. Yang penting tadi anak bahagia, seperti itu. Lanjut, dijabarkan rencana. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan program ini? Bagaimana cara mengukur kemajuan program ini? Usaha apa yang dapat meningkatkan program ini? Bagaimana caranya agar murid selalu minat dalam program yang dijalani? Nah, pertama nih, membuat program capaian target dalam waktu setahun. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pencapaian program. Membuat kesepakatan dengan guru dan murid dalam mencapai program ini. Mengemas kegiatan secara menarik dan menyenangkan. Ini juga Bapak. Dan alhamdulillah Bapak, SDN 1 ini ketika ada akreditasi kemarin, kita juga sempat kaget mendapatkan nilai yang wah 91. Ini bukan baik, bukan sangat tapi unggul. Ketika kita mencoba bertanya dengan pengawas, Pak, SDN 1 ini bisa mendapatkan predikat A unggul? Jawabannya cuma satu. SDN 1 Bapak melihatnya di Facebook, di media sosial. Ternyata media sosial ini berdampak sangat besar. Kalau dulu akreditasi kita mengeluarkan dokumentasi foto, ini Pak foto bawang sekian, ini program pramuka, ini program serang gitu. Tapi sekarang para asesor bisa melihat dari media sosial. Oh ternyata SDA ini aktif di program ini. Ini sudah mendapatkan poin kita ini sebenarnya. Makanya kenapa di media sosial itu berdampak bagi kemajuan seorang kita. Luar biasa. Mencatat ibu bapak, mendokumentasikan sudah, tinggal mencatat. Membuat kesepakatan dengan guru dan murid. Nah, ini kita belum konsisten. Kemarin sudah dilaksanakan Pak di beberapa kelas terkait keyakinan kelas, segitiga restitusi sudah dilaksanakan alhamdulillah. Guru dengan senang hati, dengan welcome, bertahap sama-sama belajar untuk merubah paradigma ini agar menjadi program-program yang bisa dilaksanakan kita bersama. Jangan sampai program ini hanya program guru saja. Ini juga program orang tua yang sering kita lupakan dalam membuat program ini. Terkadang kita tidak melibatkan murid dan orang tua, padahal murid dan orang tua ini berperan besar dalam program kita. Terjadi di sekolah lain katanya, Pak, di sekolah saya tidak setuju diadakannya sholat duha di lapangan. Alasannya adalah karena kurang komunikasi mungkin dengan komite, kurang komunikasi, tidak ada kolaborasi. Tapi kita alhamdulillah ya komunikasi dengan komite berjalan sebagai perwakilan dari masyarakat, sudah sepakat. Insya Allah beberapa bulan ke depan juga kita nanti akan melakukan pertemuan lagi. Nah, tadi yang terakhir Bapak, atur eksekusi. Ketika sudah dilaksanakan tadi, hanya kita eksekusi. Jangan hanya menjadi catatan yang baik, tulisannya bagus tapi tidak bercuma. Siapa saja yang berperan dalam mendukung program ini? Semua warga sekolah dan unsur yang terlibat. Kapan rencana program akan dilaksanakan? Membuat jadwal program sudah. Ini sudah dilaksanakan. Kepala sekolah dan rekan sejawat. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? Kepala sekolah dan kita di sekolah. Bukan salah satu guru, tapi kepala sekolah dan semua warga sekolah sebenarnya. Apa rencana tindak lanjutnya? Nah, ini tindak lanjut yang terpenting, mengembangkan program yang sudah ada melalui kolaborasi dari semua unsur, mulai dari murid, rekan guru dan kepala sekolah. Jadi, hanya program yang sudah ada di film satu ini kita kembangkan.
Tapi Bapak alhamdulillah dengan adanya kepala sekolah yang baru ini mempunyai inovasi. Pokoknya Bapak mau ada SPG. SPG ini sudah berjalan Bapak beberapa minggu ini, sudah mulai berjalan di kelas rendah, di kelas tinggi sudah berjalan, di Facebook pun sudah di-upload ya. Itu Bapak bisa dilihat di Facebook ya, yang SPG anak-anak itu. Makanya nah itulah salah satu program kita. Oke, itulah Bapak ya. Nah di sini Ibu Bapak silahkan. Nah yang dilihat Ibu Bapak di lembaran itu ada cita-cita kita untuk murid. Kalimat penumpang. Jadi gini Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak isi sambil diskusi saja. Ya diisi saja Ibu Bapak sesuai dengan misi-misi yang dipilih satu. Nah ini orang sesuai yang kami buat saja. Nah di sini ada kita memimpikan murid-murid yang silakan diisi, ditulis. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah silakan. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedua, kita percaya bahwa murid adalah nanti bisa dari Bapak di situ bisa diisi. Di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan Ibu Bapak. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah. Saya paham bahwa nggak usah banyak-banyak Ibu Bapak. Mimpi itu nggak usah muluk-muluk. Yang namanya mimpi nggak usah banyak-banyak. Kita kejar dulu mimpi yang satu ini. Jangan mimpi satu belum tercapai, macam mimpi yang kedua, mimpi yang ketiga ya. Tidak akan maksimal. Silakan ya Pak, sambil nyanyi kita diskusi saja Ibu Bapak, diskusi terkait itu. Jadi kalimat penumpang itu ya ini cita-cita kita untuk murid kita itu bisa berjalan. Nah di sini sebenarnya ada budaya positif. Apa sih kaitannya dengan visi kita ini? Ini endingnya ketika kita punya visi ini ada yang namanya budaya positif. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi Ibu Bapak ini juga acuan ketika kita membuat visi. Nah di sini ada yang namanya saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Ya tadi satu kata kolaboratif dan reflektif. Ketika kita mempunyai satu mimpi visi, tentunya tidak semulus apa yang kita harapkan. Ada beberapa yang memang yang akan kita hadapi ini tantangan buat kita seorang guru. Hal yang wajar ketika menemukan ada murid yang belajarnya ingin di luar, belajarnya cuma senang dengan PJOK. Kita melihat ada murid yang cuma di kelasnya menjahili temannya, yang suka iseng. Ini bakal kita menemukan hal semacam ini di kelas. Makanya Ibu Bapak sekali lagi kita kembali ke visi kita di prakarya perubahan sekolah kita ini. Mudah-mudahan nanti Bapak di visi yang sudah ada itu mungkin kita bisa revisi bersama nanti. Apakah nanti memang perlu direvisi, apakah
Iya, kita di sini cukup ini saja. Kita tinggal sederhana saja, nanti kalimatnya seperti itu. Selesai Pak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Ya, saya serahkan kembali ke pengajar praktik. Luar biasa, beliau sudah memaparkan visi dan misi sebelum di sekolah, visi dan misi sebagai guru penggerak ya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 itu nilai dan peran GP, CGP 1.3, kemudian 1.4 ya, budaya positif. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Sultono sebagai CGP. Mungkin ada yang baru Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, tadi sudah disebutkan ya. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensi. Nah ini yang baru mungkin, sebenarnya nggak baru sih, sudah ada, cuma bahasanya aja diganti-ganti. Kalau tata tertib sekolah kan secara umum. Nah kemudian ada lagi per kelas. Kalau di perkuliahan namanya kontrak perkuliahan. Kalau di sekolah itu namanya keyakinan kelas ya. Mungkin ada salah satu keyakinan kelas. Pak Sultona wali kelas ya? Guru bidang studi kelas berapa? Oh PJOK ya. Oh jadi belum membuat keyakinan kelas ya, berarti nggak ada ya. Mungkin bisa mencontohkan yang sudah didapatkan dari JUM. Salah satu contoh keyakinan kelas dan konsekuensi. Ya, karena guru PJOK ya, jadi bukan guru kelas ya. Oke, tapi tetap juga harus dikomunikasikan dengan guru yang lain. Oke, karena ini adalah sekolah unggul, karena di dalamnya ada CGP. Di salah satu kelas, mungkin nanti kelas 1 sampai kelas 6 itu harus ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas nanti ada konsekuensi ya. Oke, ada contohnya. Nah, Bapak Ibu para guru kelas 1 sampai kelas 6 ya, biasanya dimulai dengan kelas yang tertinggi, kelas 4, 5, 6. Nah, para ibu guru dengan siswa musyawarah untuk menghasilkan suatu kesepakatan kelas. Nah, salah satu contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau misalkan siswa ketahuan di kelas membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya jangan berupa uang, Bapak Ibu, nggak boleh. Nah, konsekuensi itu kalau dulu namanya hukuman. Nah, kalau sekarang nggak ada istilah hukuman, konsekuensi. Jadi kalau misalnya salah satu kesepakatannya siswa kelihatan membuang sampah, maka konsekuensinya mungkin menyapu halaman, menyiram kamar mandi, mencabut rumput. Nah, seperti itu konsekuensi. Kalau dulu kan siswa menghadap bendera gitu ya, buat apa? Nggak ada untungnya, siswa malah capek dijemur di luar. Nah sekarang diganti Bapak Ibu, konsekuensinya nggak seperti itu lagi. Nah ini sudah didapatkan oleh para CGP. Oke, kalau dulu ada sistem pukul memukul gitu ya, dicubit. Nah sekarang nggak boleh Bapak Ibu. Oke, sekarang konsekuensi ya, namanya konsekuensi yang mendidik. Oke, saya masih ingat dulu kalau zaman kolonial ya, waktu SD tidak bisa menghafal ayat-ayat, tulis star itu sambil patah gitu ya. Oke, atau papan tulis penghapus itu melayang. Oke, ribut di pojok-pojok sana. Kita kalau guru kayak saya di sekolah itu dilempar papan tulis, ambil penghapus dilempar, jedot kadang kena. Nah kalau sekarang Bapak Ibu tidak seperti itu ya, apalagi dengan kurikulum sudah berubah. Zamannya juga berubah, tidak seperti itu lagi. Makanya untuk menghasilkan kesepakatan kelas itu harus ada memang musyawarah. Ini biasanya di tahun ajaran baru ya, itunya dibuat ya Bapak Ibu ya. Nah tadi saya sudah contohkan, salah satunya tadi tidak membuang sampah sembarangan. Biarpun sudah ada tata tertib sekolah, itu kan secara umum. Nanti ada kesepakatan kelas ya.
Oke, mungkin ada lagi apa lagi ya? Mengganggu temannya yang lagi belajar atau ketawa ketiwi dalam pembelajaran, ketahuan. Nah, konsekuensinya apa? Oke, mungkin bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Pak Sultona karena guru olahraga ya, tidak guru kelas ya. Apa contoh-contoh yang Pak Sultona buat mungkin ya? Keyakinan kelas. Keyakinan berarti tentunya di lapangan berarti ya. Ada contoh-contohnya mungkin. Baik Pak, mungkin Bapak ya. Izin dan nanti kebetulan saya di lab Pak. Lab ya. Kelas 4 saya sudah komunikasi dengan Bu Oma. Artinya ini sudah dilaksanakan oleh wali kelas 4 Bu Oma. Nanti silakan ya berikutnya Bu Oma memaparkan sedikit pengalaman Bu Oma yang sudah melaksanakan itu. Ada. Bu Oma nanti secara verbal saja dulu Pak. Pengalaman dari Bu Oma setelah melaksanakan keyakinan kelas. Baik, silakan ke Ibu Omah kalau memang sudah. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di kelas 4 saya yang ngajar Pak ya. Jadi ketika saya mendapat pencerahan dari Pak Tono ya Pak ya mengenai keyakinan kelas itu, saya menerapkan di kelas gitu Pak, sesuai bimbingan Pak Tono. Jadi bersama siswa saya membuat kesepakatan kelas, kemudian kalau konsekuensinya itu saya serahkan ke siswa Pak. Jadi saya ke siswa itu apa gitu konsekuensinya untuk yang tidak melakukan kesepakatan kelas yang dibuat gitu Pak. Salah satunya ada apa? Salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Sanksinya itu untuk konsekuensinya itu Pak. Jadi untuk yang tidak melakukan gitu Pak ya. Jadi anak itu membersihkan kelas ketika pulang sekolah. Iya, gitu Pak. Terus selanjutnya itu apa itu ya? Lupa. Tidak bercanda saat kegiatan belajar. Konsekuensinya kalau ketahuan? Kalau ketahuan biasanya belajarnya terus gitu Pak, nggak ada istirahat gitu Pak. Bisa nggak itu Pak? Ya, bisa. Iya. Terus apalagi tuh Pak lupa. Ini apa? Memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Konsekuensinya itu ketika ada siswa yang mengobrol gitu Pak ya, dia suruh ke depan gitu Pak. Suruh ke depan mungkin menghapus pakai padahal dia bukan cek kan? Iya. Seperti itu. Oh gitu Pak ya? Iya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Oke, nanti saya terapkan Pak. Baik. Iya. Mungkin itu saja, mungkin nggak hafal saya juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas, kesepakatan kelas harus ditempel Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang ini di tahun ajaran baru, ini kan udah jalan ya, udah mau habis lagi dan tes ya. Oke, mungkin bisa dimulai di semester depan penerapannya Pak Sultona. Jadi kalau di SD kemarin saya dari SD Pengandika 1, Pengandika 2 itu sudah ada di Pak Saprudin ngajar di kelas 6. Jadi beliau sudah buat kesepakatan kelas, kemudian sudah ada spanduknya. Nah ini loh kesepakatan kelas 6. Nah 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti di sebelahnya ada konsekuensinya. Terus di bawah itu ada tanda tangan siswa semua. Jadi siswa menandatangani semua. Mungkin 1 kali 1 meter aja.
ditempel di dinding-dinding. Kalau enggak dilukis saja juga boleh pakai kertas apa itu karton ya, karton ya, seperti itu Pak Sultona ya. Karena Pak Sultona kan dulu nggak ngajar di kelas ya, kelupaan mungkin ya. Tapi biarpun demikian Pak Sultona sebagai agen perubahan, pemimpin pembelajaran harus digerakkan. Sudah ya. Tapi belum ada kan tempelannya. Kelas 4 juga udah ditempel Pak, cuma ada bukti ini nggak di PPT-nya? Nah ini mungkin sudah ada, terima kasih kalau memang sudah ada ya. Nah untuk besok kita kan lokakan ya Pak Sultona, jadi nanti boleh nanti difotoin yang di situ, fotoin, tambahkan di PPT. Besok mungkin saya akan lempar di salah satu, terutama ini saya kan CGP saya, nggak akan saya tunjuk ke CGP-nya Pak Ali kan. Dari yang tunjuk itu mungkin satu orang satu saya tunjukkan salah satu contoh kesepakatan kelas, konsekuensi yang sudah dibuat. Ya sudah, jadi kita tolong mungkin mewakili Pak Sultona aja besok. Jadi saya nggak nunjuk yang lain lagi ya. Fotoin kalau memang sudah ada. Fotoin yang tadi kelas 4 ya, fotoin, nanti tambahkan di PPT ya. Itu Bapak Ibu untuk menghasilkan pembelajaran ya, supaya mungkin salah satu cara supaya anak-anak kita itu lebih aktif belajar, nanti seperti itu. Bapak Ibu ini kan baru ya, kalau dulu memang nggak ada seperti itu, adanya tata tertib sekolah. Nah sekarang ada konsekuensi ini ya, konsekuensi kesepakatan. Kalau kesepakatan itu dilanggar ada konsekuensinya. Kemudian ini visi dan misi. Visi ya, visinya rupanya sama ya. Untuk visi sekolah ini sama semua di Kecamatan Lebakwangi. Yang berubah katanya itu misi, tujuan dan strategi ya, dilempar kepada sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya terima. Kemudian nanti kalau misalkan ada perubahan bisa nanti dimusyawarahkan kembali ya. Kemudian ada kalimat rumpang. Nah ini Pak Sultona juga harus diisi ini Bapak Ibu. Mungkin ada satu perwakilan yang sudah mengisi. Pak Mansur boleh. Kalimat rumpang, cita-cita. Dalam otak saya, pertama kita memimpikan murid-murid yang sopan dan cerdas. Hanya itu Pak, memimpikan murid-murid yang sopan dan cerdas. Karena kebanyakan murid-murid itu banyak mengeluarkan Pak kata-kata anjing, monyet dan seterusnya, masih terdengar itu Pak. Dan yang kedua cerdasnya ini Pak penting, karena cerdas ini meliputi akhlak juga, tidak sekedar pintar tapi cerdas. Yang kedua, kita percaya bahwa murid mampu dan memiliki potensi yang diharapkan, sehingga kita sebagai pendidik bisa menggali. Di sekolah kita mengutamakan disiplin dalam kewajiban dan tugas sebagai warga di sekolahnya. Jadi mengharapkan disiplin dalam tugas sesuai tupoksinya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tidak ada yang bodoh, karena Allah menciptakan semuanya memiliki potensi. Hanya waktulah dan lingkungan yang bisa merubah gitu ya, merubah apakah anak itu bisa jadi bodoh dan seterusnya. Tapi murid ini memiliki potensi yang banyak yang perlu digali dan dituntun oleh seorang pendidik atau orang tua. Kita warga di sekolah ini yakin untuk komitmen konsekuen dan konsisten sebagai warga sekolah sesuai tupoksinya. Kita sebagai guru ya harus mau tidak mau harus melaksanakan tugas, dan tugas itu harus konsekuen dan konsisten sehingga terus menerus, sehingga rintangan-rintangan dapat kita atasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan dilaksanakan dengan tulus ikhlas oleh 3 pilar pendidikan,
yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini perlu kerjasamanya sehingga warga di sekolah ini ya bisa. Pada Bapak Mansur ya yang sudah mewakili dari rekan-rekan guru untuk menuliskan kalimat tumpang cita-cita untuk guru. Baik, saya baca ulang ya Bapak Ibu ya. Salah satunya ini tadi ya. Kita memimpikan murid-murid yang sopan dan cerdas. Nah ini tadi jadi boleh ditambahkan. Katanya di sekolah ini masih banyak buat kalimat-kalimat, kata-kata yang kurang pantas. Nah itu bisa juga dibuat kesepakatan ini nih, kelas. Oke, kalau misalkan siswa mengeluarkan kata-kata yang ini kedengaran dan ada buktinya gitu ya, siswa mendengarkan, mungkin konsekuensinya apa. Oke, kemudian kita percaya bahwa murid adalah mampu yang ini menghasilkan potensi yang diharapkan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan disiplin dan tugas. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tidak ada yang bodoh, betul ya Bapak Ibu ya. Perlu digali dan dituntun ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk komitmen dan konsisten terhadap tugas masing-masing ya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan yang dilakukan harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Oke, jadi ini nanti Pak Sultan dikumpulkan. Iya, yang dari Bapak Ibu guru yang lain dikumpulkan ya. Dan boleh ditambahkan di bawah itu tanda tangan Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sini nggak ada. Nah, ditambahkan boleh. Ini sebagai bukti bahwa kita di SD Negeri Tirem 1 sudah melakukan diskusi tentang kalimat tumpang ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang perlu kita ketahui juga tentang langkah konkret yang sudah dilakukan ya, atau mungkin ada program dari Pak Sultonan tentang olahraga sudah ada hasilnya atau lagi berjalan, kira-kira seperti apa? Yang sudah berjalan itu Pak di hari Sabtu ya, senam sehat ceria namanya Pak, kita sebut SSC, itu dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum pembelajaran dimulai. Itu program PJOK. Dan dilanjutkan ada yang namanya silat kaseran Bapak. Silat kaseran itu kita melibatkan dari paguyuban yang ada di Desa Tirem. Jadi kita kolaborasi dengan paguyuban yang ada di Desa Tirem 1 di Desa Tirem ini. Itu Pak yang sudah berjalan. Rencana untuk ke depan kita sedang berupaya diskusi dengan teman-teman di sini, dan kita sudah komunikasi dengan komite terkait nanti kita akan membuat sarana lapangan yang memadai, akan mencoba untuk membuat sarana khususnya untuk olahraga Bapak. Sedang kita coba upayakan agar terwujud lapangan yang memang mentereng. Sekarang belum terwujud. Mungkin itu Pak yang sudah berjalan dan akan dilaksanakan. Baik, terima kasih kepada Pak Sultona sebagai CGP, berarti sudah melakukan ya. Ada konkret, ada program yang akan dilakukan. Salah satunya ini silat kaserangan sudah berjalan ya. Dan ada dari paguyuban ya, kerjasama dengan paguyuban. Kemudian sarana olahraga seperti lapangan akan mungkin diperbarui ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kemudian yang terakhir mungkin salah satu contoh aksi nyata video boleh, kan sudah melakukan modul 1.1, 1.2, 1.3 ya. Mungkin mohon ditampilkan salah satu contoh ya video ya. Itu yang perkenalkan, nama saya Sultan Fatur Rahman, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang, dengan fasilitator Ibu Helen Kusudiati dan tenaga praktik masyarakat tentang aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan.
1.4 ya. Proses Pak. Nah, ya. Izin masih. Tona biar mungkin nggak usah isinya tampilan. Oke, Bapak Ibu, ini kan CGP punya portofolio ya. Jadi portofolio itu adalah melihat sejauh mana langkah-langkah program yang sudah dibuat mulai dari bulan pertama, modul 1.1 dan seterusnya ya. Jadi dari portofolio itu kita langsung bisa menjawab. Sebenarnya di situ sudah ada jawabannya ya. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sultona mulai dari awal sampai akhir. Ini Pak portofolio. Baik, ini profilnya ya. Dari atas itunya ada nggak ini ikon-ikonnya? Oh, yang halaman muka sudah ya, udah ya. Baik, ini salah satu contoh dari jurnal refleksi dwi mingguan ya. Baik, lanjut. Oke, ikonnya berikutnya sertifikat pelatihan ada? Baik, ini sertifikat berapa jam? Nggak ada jamnya ya? Seminar ya? Baik, oke, di berikutnya umpan balik ada isinya? Umpan balik kepala sekolah ada? Nah, coba silakan dikit isinya. Jadi nanti mohon ditambahkan lagi ini Pak Sultona ya. Dan linknya nanti kan harus disebarluaskan linknya itu. Oke, site.google.com itu harus disebarluaskan. Nah, sebelum disebarluaskan nanti harus diperbaiki dulu yang kekurangan-kekurangannya ya. Baik, terima kasih kepada Pak Sultona, kemudian kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya sudah mengganggu ya aktivitasnya ya, dan penyambutannya juga sudah sangat luar biasa ya. Oke, yang terakhir, karena Bapak Kepala Sekolah nggak ada, mungkin sebagai merangkum siapa? Pak Mansur atau Bu Omah ya? Baik, Bu Omah sebagai rangkuman yang terakhir ya, menggantikan Bapak Kepala Sekolah. Ada betul kurang ilmunya Pak ya, kurang ilmunya untuk mengatasi anak ini, karena anak ini kasarnya begini Pak, jangankan bukunya disuruh dikumpulkan di depan ketika ulangan, disuruh nyontek saja nggak bisa Pak, disuruh nyontek saja nggak bisa. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, saya minta nasi dikasihnya air, ya, itu apa masalahnya gitu Pak ya? Ya tentunya dari saya juga mungkin sangat banyak kurang ilmunya. Nah, semacam permasalahan anak semacam ini Pak gitu tuh ya, artinya tidak nyambung, terus kemudian dalam hal pengajaran juga mungkin ya, kata Pak Tony mungkin ya saya hanya menyampaikan mentransfer ilmu doang gitu tuh ya. Itu anak itu kalau dikasih begitu tuh ya pada cuek gitu Pak ya. Kurang menarik mungkin gitu Pak saya penyampaiannya, mungkin itu intinya gitu Pak. Nah, bagaimana caranya untuk anak ini ya dalam belajarnya bahagia gitu, sehingga guru juga bahagia. Nah, anak-anak ini kalau hal yang di luar materi Pak semangat gitu, kalau materi ngantuk gitu. Pas ulangan disuruh nyontek malah nggak bisa persis gitu tuh Pak ya. Misalkan pertanyaan ini dijelaskan, dikasih soal sama teman, kadang-kadang nggak bisa gitu Pak. Nah, hal yang mungkin banyak sekali Pak permasalahan di kelas itu, tiap hari hampir emosi terus sama anak Pak, nggak sabar gitu ya. Ya mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur, mohon maaf nih punten Pak. Bapak sendiri sudah menjawab pertanyaan Bapak. Pelajaran kurang menyenangkan. Nah, itu ya. Jadi banyak cara-cara kita supaya siswa senang dalam pembelajaran kita Bapak. Jadi pembelajaran tidak harus di kelas ya. Mungkin selama ini kan kita karena pembelajaran selalu di kelas melulu, selalu ceramah melulu gitu ya. Jadi coba kita sekali-sekali pembelajarannya di luar. Musola ada di sini?
belum ada musola ya, atau berarti paling di lapangan ya, berarti belajarnya di lapangan. Jumlah siswa berapa Pak Mansur? 37. Jadi kita kelompok-kelompokkan coba. Kelompok-kelompokkan kita belajar di lapangan. Kita belajar di lapangan, mungkin nanti setiap ininya ada ketua kelompoknya gitu ya. Jadi memang betul secara manusiawi juga anak-anak itu cuma 15 sampai 20 menit fokus terhadap pembelajaran. Teorinya juga seperti itu memang. 15 sampai 20 menit. Habis itu udah main-main. Memang seperti itu. Nah, dan perlu kita ketahui siswa-siswa kita ini kan kemampuannya tidak sama ya. Kadang dikasih soal satu langsung ngerti, kadang dua soal nggak ngerti. Ada juga yang sudah ngerti satu soal, dua soal, tiga soal. Ada yang 4 soal, 5 soal nggak ngerti-ngerti ya. Tapi sebenarnya mungkin tadi itu mungkin kita juga kesabarannya harus ditambah ya. Apalagi sekarang kan itunya bebas ya, kurikulum merdeka ya. Nah, semua siswa-siswa itu diberi kebebasan dalam menyerap pelajaran yang kita terima ya. Misalnya hari ini dia tidak mengumpulin tugas, nah kita besok harus dibuat, ya, harus dikumpulkan. Nah, makanya itu tadi ada kesepakatan kelas yang harus dibuat. Karena memang ini siswa-siswa ini beragam ya, kecerdasannya juga beragam Bapak Ibu. Ada 10 kecerdasan ya. Kita paksakan matematika ya tidak semua mereka suka matematika, paksakan agama tidak semua juga suka agama. Jadi ada satu minimal kecerdasan yang diperoleh siswa. Setiap siswa memiliki minimal 1 buah kecerdasan. Nah itu. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Ois Rismayanti. Saya di sini sebagai guru PAI, guru pendidikan agama Islam. Kalau guru bidang itu ya menikmati semua kelas itu Pak ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan di sini ada sedikit unek-unek atau ganjalan gitu. Kebetulan ada Bapak sekalian bertanya ya Pak ya. Mohon minta ilmunya gitu ya, bagaimana cara mengatasi orang yang akan saya sampaikan ini. Dari beberapa kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, untuk saya mengajar PAI dan BTG itu alhamdulillah gitu ya, diterima dengan baik dengan anak. Tapi di sini ada satu kelas yang saya itu agak sedikit bingung gitu Pak, untuk bisa menangani dari anak dalam kelas ini gitu ya. Hampir satu kelas. Jadi mohon maaf ya Pak Imat ya. Kebetulan Pak Imat juga sebenarnya di sini petugasnya perpustakaan sebenarnya Pak. Karena di sini guru kurang gitu. Jadinya ini ya Pak Imat juga mungkin yang bingung cara mengatasinya. Di situ tuh ada beberapa orang, bukan beberapa sih Pak ya, yang saya ganjalkan gitu. Hampir semua anak di kelas 3 itu gitu. Kalau suruh nulis sabar, kalau kita marah-marah mukul meja seperti ini, mereka akan ingat terus. Di memori kotak kita kan ada 6.000 miliar urat saraf. Nah, kalau yang marah-marah itu ada urat sarafnya kan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak ya. Kesimpulan hasil rapat apa ya? Agenda pendampingan individu 2 ya Pak ya. Yang pertama, dalam proses kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya dituntut untuk mentransfer ilmu, tetapi juga harus menuntun segala kodrat anak-anak. Yang kedua, ada nilai-nilai dari guru penggerak ya yang harus ditularkan kepada rekan guru. Salah satunya yaitu berpihak pada murid. Jika nilai ini sudah dilaksanakan, maka nilai yang lain akan mengikuti. Kemudian antara CGP dan rekan sejawat harus ada kolaborasi agar bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Dan ketika kita sudah berkolaborasi, maka akan menghasilkan visi yang akan diwujudkan.
Kemudian seorang guru harus mempersiapkan rencana pembelajaran yang matang sehingga tidak monoton dan anak tidak bosan. Kemudian dalam proses pembelajaran jangan hanya dilakukan di dalam kelas saja, boleh sesekali kita lakukan pembelajaran di luar kelas agar siswa tidak bosan. Kemudian terkait kesepakatan kelas, jadi antara murid dan guru membuat kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Mungkin hanya itu Pak kesimpulannya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu semua yang sudah rela mendengarkan berbagi informasi. Saya juga banyak mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semua, terutama tadi tentang siswa ya, kekurangan siswa, kelebihan siswa, dan sebagai pembelajaran bagi saya Bapak Ibu. Sebagai terakhir mungkin ya, nanti mohon diisi instrumen ya. Nanti Pak Sultono akan menyebarkan instrumen 5 orang guru, kemudian 5 orang siswa dan 1 dari kepala sekolah untuk pendampingan ibu yang ketiga. Bapak Ibu nanti dan isi seadanya dan apa adanya, bukan untuk sertifikasi ya ini. Kalau sertifikasi kan biasanya dibagus-bagusin ya, akreditasi sekolah biasanya dibagus-bagusin. Kalau ini enggak, jadi kita memang betul-betul real apa adanya. Kalau memang misalnya di situ ada salah satu pertanyaan itu